Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan ridhonya, hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana aman, tentram, dan tetap terjaganya persatuan bangsa yang kuat. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas terselenggaranya rapat paripurna guna menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau disingkat KEM PPKF tahun 2026. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, KEM PPKF tahun 2026 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2026. Pada forum yang baik ini dan karena bulan Syawal belum lama berlalu, izinkan kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin secara tulus. KEM PPKF tahun 2026 disusun oleh pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selain itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan KEM PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini. Globalisasi dan semangat kerjasama antar negara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antar negara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerjasama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia Kedua yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara barat, dalam hal ini Amerika Serikat. Blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antar negara telah ditinggalkan dan tidak lagi dihormati. Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi andalan dan fondasi bagi sistem ekonomi globalisasi, sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor, import, serta mendorong aliran modal keluar atau capital outflow, yang pada gilirannya mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi. Kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 dapat dibandingkan atau setara dengan tingkat tarif ekstrim tinggi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 125 tahun yang lalu. Jarum sejarah dunia seakan berputar balik, mundur 1 abad ke belakang di Amerika Serikat, atau bahkan mundur ke abad 16 hingga 18, sewaktu kebijakan merkantilisme
mendominasi dunia. Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan dalam 2 minggu terakhir juga perlu kita simak bersama. Dengan diumumkannya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya pertemuan untuk proses negosiasi dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang menghasilkan jeda perang tarif. Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi. Peranan World Trade Organization atau WTO yang diciptakan sebagai tempat negosiasi untuk dispute atau persengketaan dagang antar negara secara de facto tidak berjalan. Dinamika proses ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan, dan bahkan perang militer antar negara. Perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Apabila dibandingkan dengan data triwulan yang sama tahun 2024 tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini. Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year. Ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan keempat 2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan pertama 2025 hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan di triwulan sebelumnya yang tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year. Amerika Serikat yang memicu terjadinya policy perang tarif hanya tumbuh 2% sementara triwulan sebelumnya tumbuh 2,5% year on year. Yang bahkan sempat mencapai pertumbuhan